Ya, menurut saya ada pandemi atau tidak ada pandemi, sekali lagi penyebab orang melakukan kejahatan seksual itu adalah karena profil psikologisnya yang khas, yang tidak mampu mengendalikan emosi, tidak mampu mengambil keputusan, tidak punya empati, tidak paham dampak perbuatannya, dan bahkan hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya saja. Nah, ketika ada pandemi, lalu kemudian diberlakukan PSBB, nah semua orang akan berpikir, semua akan berusaha untuk membantu pemerintah memutus rantai penyebaran COVID, memastikan bahwa rantai kehidupan manusia tidak terputus dan mungkin menahan diri dari berbagai hoax. Tapi kembali lagi tadi saya sudah katakan, profil para pelaku ini ya tidak mendapatkan intervensi apa-apa, karena terutama dalam hal penanganan kejahatan seksual sendiri ya, selama ini ketika seorang melakukan kejahatan tidak ada hukuman yang efektif ya, belum lagi terhadap para pelaku-pelaku baru. Nah, bagaimana para potensi individu yang memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan seksual tersebut bisa ditekan oleh sebuah pandemi? Karena tadi sudah saya sebutkan, ada masalah di dalam kapasitas berpikir, ada masalah di dalam proses pengendalian emosi dan dorongan, yang artinya mereka tidak bisa mengendalikan diri, bahwa korbannya bisa jadi anak umur 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, laki-laki atau perempuan, atau bahkan perempuan yang jauh di atas, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Kapasitas daya berpikirnya tidak sampai ke sana. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi itu tidak bisa menahan diri mereka, sehingga akhirnya kekerasan seksual tetap saja terjadi lah, terutama juga karena dalam kondisi pandemi ketika kita menerapkan PSBB, pemerintah Indonesia memutuskan untuk ada PSBB dibatasi. Nah, ternyata ketika di rumah terjadi cabin fever, orang tidak boleh kemana-mana, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa ketemu orang, sehingga akhirnya nonton lagi. Nah, dengan nonton ini juga akhirnya malah meningkatkan dorongan untuk melakukan kejahatan seksual. Nah, dalam hal ini tentu saja selain kita masih harus berjuang melawan penyebaran COVID, tetapi kita juga harus berjuang untuk melindungi anak-anak Indonesia, perempuan Indonesia dari potensi kejahatan seksual yang dilakukan oleh para pelaku yang memiliki profil psikologis yang tadi saya sebutkan.